ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan turjiruna darul khulud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman wa barakatan naquzu bihinna yawmal mi'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wasma'u ma qala rabbukum la'allakum turhamun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Rahman yang dimuliakan Allah. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban, lalu Ramadannya. Terasa waktu begitu cepat berlalu. Dalam tiap khutbah, khotib diwajibkan berwasiat dengan takwa. Dalam setahun itu ada 48 minggu. Berarti jika kita sehat selama setahun kita mengikuti 48 kali Jumat. Dan tentu kita sudah paham apa yang disebutkan oleh para khotib tentang takwa. Tetapi mungkin saja di antara hadirin sekarang yang hadir ada yang belum paham apa sih takwa itu. Apakah kita sebagai muslim bisa langsung disebut bertakwa? Itu yang jadi masalah. Jadi sebenarnya untuk takwa itu ada proses, dan mungkin tidak setiap orang Islam mengetahui prosesnya. Jadi tidak serta-merta begitu mengaku muslim langsung dicap sebagai orang yang takwa oleh malaikat. Tidak demikian. Dan orang yang paling takwa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah memujinya dalam Al-Qur'an. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu menurut Allah adalah yang paling takwa. Itu Nabi maksudnya. Demikian tafsir ayat tersebut. Walaupun kita dianjurkan untuk bertakwa seperti Nabi, tetapi mungkin tidak akan 100% sama dengan Nabi ya. Sekiranya kita bisa mengambil tingkat minimal. Jadi takwa itu tergantung amal dan ilmunya bertahap-tahap. Dan tahap takwa paling rendah, maksudnya tahap awal ya. Ketika orang bertakwa, maka dia mengambil tahapan ini. Dia harus memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Karena takwa itu adalah perpaduan antara iman dan amal soleh. Iman itu bagian batin, bagian hati. Dan minimalnya iman itu adalah memahami makna la ilaha illallah, di mana makna itu
sudah dijelaskan oleh para ulama. Ada 41. Jadi dari lafaz la ilaha illallah minimal ada 41 sifat yang harus menjadi akidah kita sebagai seorang muslim. Yaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Jadi 41 itu pun harus sama dengan dalil agar tidak ragu-ragu. Jadi 41 sifat yang menjadi akidah diperkuat dengan 41 dalil. Jadi jumlahnya 82 item untuk memperoleh keimanan. Dan itu iman tingkat itu. Setidaknya kita memahami dan agama sudah mewajibkan. Setelah seseorang membaca la ilaha illallah, langkah selanjutnya dia wajib memahami makna dari la ilaha illallah. Mungkin ada orang yang mengamalkan itu untuk wiridnya dibaca per hari 100, tetapi jika tidak tahu maknanya, jadi kurang dampaknya kurang mengena. Karena mengucapkan la ilaha illallah bagi seorang muslim hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, tidak juga dilapang, tetapi memahami maknanya itu wajib. Kalau tidak dikerjakan berarti dosa dan dia tidak akan bisa bertauhid. Karena rukun iman itu ada 6 yang harus dipelajari dulu adalah iman kepada Allah, yaitu 41 sifat. Dan orang yang wajib mengajari pelajaran tersebut pertama kali orang tuanya. Islam sudah mewajibkan kepada setiap ortu untuk mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama. Jadi bukan sekolah sebenarnya yang wajib mendidik ilmu agama, tapi orang tuanya terlebih dahulu. Kecuali orang tuanya tidak mampu, tetapi dia punya biaya, wajib mendidikkan anaknya kepada guru yang mampu mendidiknya. Jika biaya dipenuhi oleh orang tua tersebut, maka agama menilai orang tua tersebut telah mendidik. Jadi pendidikan di sini merupakan proses untuk keimanan minimal ya, tingkat paling bawah nih, artinya harus ditingkatkan. Tahap awal pelajaran kita itu mengenal Allah dengan mengenal 41 sifat. Ulama sudah menjelaskan ada 21 karena 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. Itu nanti dihitung dengan dalil. Contoh misalnya sifat wajib yang pertama, Allah itu bersifat wujud, nyata, ada, walaupun di dunia ini kita belum bisa melihatnya, tapi Allah itu ada. Orang yang meyakini keberadaan Allah, meyakini wujudnya Allah, dia orang beriman. Baru 1 sifat. Orang yang tidak percaya pada wujudnya Allah, dia orang kafir. Orang yang ragu-ragu apa kalau itu ada, apa tidak ada ya, dia orang murtad, keluar dari Islam. Jadi tidak ada pilihan. Kita harus meyakini, dan meyakini itu dengan ilmu, melalui tahap tolabul ilmi. Kalau tidak pernah belajar, tidak mungkin langsung akal. Logisnya. Mudah-mudahan jika ada yang belum memahami ini, ya, kita menggunakan waktu ini selain bekerja, makan, tidur, ada waktu ngaji. Sekarang lebih mudah. Yang penting punya internet. Di YouTube ada sekarang ustaz-ustaz yang ahli tauhid. Nah itu belajar supaya yang ahli, jangan disembarangan orang. Karena dulu ulama sudah sepakat. Ketika Nabi Muhammad menyatakan bahwa umatnya Islam sudah akan terpecah menjadi 73 firqah, di mana yang 72 masuk neraka dan yang 1 firqah masuk surga. Maka para ulama bermuntahar kalau sekarang ya, berkumpul. Bagaimana nih tentang hadis ini? Mereka meneliti ajaran-ajaran Islam itu. Kemudian setelah selesai mereka ijma, konsensus, sepakat bahwa bagi umat Islam
yang ingin selamat di akhirat, pertama dari segi keimanan, segi tauhid, tidak boleh keluar dari ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yaitu cirinya yang mengajarkan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Kalau keluar, dipastikan ajarannya menyimpang. Dan itu ijma loh. Di kitab Jawahir Kalimah. Kalau ijma itu secara Al-Quran keluarkan hukumnya. Harus ditaati mutlak oleh kita sebagai umat Islam. Berarti yang kedua dalam urusan fikih, dalam urusan ibadah tidak boleh keluar dari 4 mazhab. Kalau keluar dari 4 mazhab berarti sesat. Jadi itu sepakat ya. Dalam urusan tauhid, barang siapa yang tidak menggunakan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia sudah sesat. Dalam Islam yang disebut sesat itu masalah akidah sebenarnya. Kalau ibadah sih itu perlu ya. Maaf, kalau diambil yang terpenting akidah dulu utamakan. Saya bilang dia bahwa takwa adalah perpaduan antara iman dan amal soleh. Untuk iman minimal kita harus mempelajari 41 sifat tadi, karena itulah makna yang terkandung dari la ilaha illallah, dari kalimat tahlil la ilaha illallah, 41 sifat. Setelah itu benar, baru mencari pelajaran lainnya tentang iman kepada Rasul, kepada kita, kepada malaikat, kepada hal akhir, dan kepada Allah dan kepada. Jadi tahapannya harus bisa dulu. Usahakan, karena tidak bisa langsung dakwah, harus ada tahapan, harus ada proses. Itu adalah poin. Setelah keimanan kuat, barulah kita mempelajari ilmu ibadah. Ibadah minimal cukup 2 juga. Pertama, kita mempelajari tentang syarat sholat, ada 12 itu. Kemudian rukun sholat, ada 19. Dan pembatalan sholat, ada 12. Setelah itu dikuasai, bisa diamalkan, kemudian kita wajib mempelajari ilmu tajwid. Karena dalam sholat, ilmu wajib dipakai. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam harus pakai tajwid. Jika tidak, sholatnya mandul. Itu ya, dibandingin takwa, tahapannya pertama kuasai ilmu tentang 41 sifat Allah. Setelah itu kuasai ilmu fikih minimal, ilmu fikih sholat tentang syarat sholat, rukun sholat dan pembatalan sholat. Syarat rukun harus dikerjakan, pembatalan dijauhi. Dan yang ketiga ilmu tajwid. Karena kita harus tahu yang kita baca itu segi mahrajnya, sifat lazimnya, dan sifat alihinya. Itu yang disebut dengan ilmu tajwid. Coba perhatikan, banyak orang yang tidak memperdalam ilmu tajwid, jadi masalah itu mereka salah mengucapkan. Contohnya yang paling gampang nih, dari ruku untuk iktidal, kebanyakannya sami Allah, pernah nih? Sami Allahu liman hamid. Harus pakai ain. Sami Allahu liman hamid. Itu dia berbandanya yang salah. Itu artinya kalau orang tidak membaca. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bi'adari asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa'lamu anna Allah yuhibbul muttaqin wa la
muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah ya Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.